Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama Bang Kibo pastinya ya. Jadi hari ini Bang Kibo kembali lagi buat video ya. Selama hampir 3 minggu Bang Kibo vakum nggak upload video. Jadi hari ini Bang Kibo buat video mau ngebahas tentang ada pertanyaan nih ya. Ada yang curhat subscriber Bang Kibo. Jadi ada mungkin dia ini orang yang baru memulai memelihara kelinci, jadi masih belum paham ya merawat ataupun memilih kelinci yang dibelinya teman-teman. Jadi gini, dia itu cerita kalau setiap dia udah hampir 3 kali beli kelinci ya teman-teman, beli anakan kelinci itu umurnya nggak panjang teman-teman, baru 3 hari dipelihara mati, seminggu dipelihara mati, bahkan yang paling lama hanya umurnya itu 10 hari ketika dibeli kemudian dibawa pulang terus mati teman-teman. Jadi dia nanya, kira-kira kenapa sih kok bisa kayak gitu Bang, kelinci aku selalu mati setiap kali dibeli gitu, umurnya paling lama itu cuma 10 hari di rumah gitu kan. Jadi Bang Kibo udah pernah sih bahas ini ya sebelum-sebelumnya itu di video-video Bang Kibo yang kemarin-kemarin ya. Jadi ini bakal Bang Kibo ceritakan kembali atau Bang Kibo berikan tips ya untuk kalian supaya kelinci yang kalian beli itu mungkin bisa hidup awet ya dan serasi di kandang kalian. Jadi dalam pembelian kelinci ya, ketika kita mau memelihara kelinci itu yang harus kalian tahu ya, yang harus wajib kalian tahu itu, belilah kelinci ataupun bibit yang sudah lepas sapih teman-teman, sudah benar-benar bisa dipisahkan oleh induknya. Karena apa? Kelinci yang masih bergantung ya, masih belum lepas sapih dari sang induk, itu usianya nggak bakal panjang teman-teman, karena dia masih bergantung ya pada asupan ASI ataupun susu dari sang induk teman-teman. Jadi walaupun dia sudah bisa makan, bisa minum air putih sendiri, tapi tetap dia harus membutuhkan yang namanya ASI dari sang induk teman-teman. Jadi kira-kira anakan ataupun bibit kelinci yang udah lepas sapi itu usia berapa sih Bang Kibo? Nah, jadi usia kelinci yang sudah bisa lepas sapi itu sekitar usia 45 ya sampai 60 hari teman-teman. Tapi untuk lebih safety-nya lebih bagus yang sudah berusia 60 hari ke atas ya teman-teman, karena itu benar-benar sudah kuat dan sudah lepas sapi dari sang induk. Nah, kemudian ya untuk selanjutnya supaya bisa bertahan lama di kandang kalian, kelinci yang baru kalian beli itu adalah perhatikan untuk kandangnya teman-teman. Jadi kelinci itu kalau bisa harus bersih ya teman-teman, jangan jorok ataupun kandangnya basah. Nah, itu akan menjadi sumber penyakit teman-teman. Kalau bisa kandang yang khusus untuk kelinci itu yang benar-benar kalian setting ya, gimana pun caranya, pandai-pandai kalian supaya agar kotorannya itu tidak menumpuk di dalam kandang teman-teman ya. Pokoknya kelinci itu kandangnya harus bersih kalau mau sehat dan nggak cepat mati teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan ya untuk makan kelinci teman-teman. Nah, jadi kan masih banyak nih ya teman-teman ataupun orang-orang yang awam lah kita bilang ya, baru pertama kali memulai memelihara kelinci itu rata-rata banyak sih memberikan makanan kelinci itu berupa sayuran segar seperti kangkung ya kan, wortel. Nah, sebenarnya kalau untuk anakan ataupun kelinci yang baru kita beli itu jangan langsung kita kasih makanan-makanan seperti itu, karena itu masih banyak mengandung getah ataupun kandungan air yang sangat banyak. Jadi bisa mengganggu sistem pencernaan dari kelinci itu sendiri, yang mana bisa mengakibatkan kelinci itu gangguan pencernaan seperti mencret ya, kembung. Nah, itu bahaya, bisa fatal. Kelinci
akan cepat mati teman-teman, karena nggak kuat ya. Kemudian selanjutnya itu mengenai pakan ya, masih mengenai pakan kelinci itu, biasakan kalau kita misalnya beli kelinci dari si A atau penjual ini atau peternak ini gitu, kita lihat dulu si peternak ini atau si penjual ini di kandangnya itu dia memberikan makan seperti apa. Nah, jadi boleh kita tiru teman-teman kebiasaan kelinci di pemilik sebelumnya. Misalnya makanannya rumput yang sudah dilayukan gini, nah, rumput-rumput seperti ini ya. Kalau bisa berikan rumput yang makanan yang sama seperti makanan di pemilik sebelumnya. Nah, jadi kalau udah kita biasakan dia dengan makanan yang di kandangnya yang lama, di pemiliknya yang sebelumnya, kalaupun kita nanti mau mengganti ataupun merubah pola makannya ataupun jenis makannya, itu pelan-pelan teman-teman, nggak bisa langsung. Misalnya di kandang sebelumnya dia makan rumput seperti ini ya kan, tiba-tiba setelah di rumah kita berikan dia rumput yang lain teman-teman. Ya meskipun kelinci itu akan tetap mau, tapi kalau bisa itu kita merubah jenis makanan itu secara berlahan. Misalnya makanan sebelumnya itu kan rumput seperti ini, kita berikan aja dulu rumput seperti ini. Nah, kemudian besok-besok kita campur dengan rumput yang kita mau gitu, misalnya yang mudah kita dapatkan gitu kan. Kita campur pelan-pelan, kurangi porsi rumput ataupun makanannya di kandang sebelumnya, dikurangin, banyakin dengan rumput yang kita ingin berikan untuk kelinci kita. Mungkin kan rumput jenis yang kita inginkan itu banyak di sekitaran kita gitu kan, jadi kita manfaatkan gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba makanan di kandang sebelumnya itu pelet, di tempat kita ganti pakai pelet lain. Nah, itu kalau bisa jangan seperti itu teman-teman ya. Kalau bisa itu merubah pakan kelinci itu secara berlahan, berangsur-angsur sampai dia terbiasa. Jangan sekali-sekali memberikan ataupun menukar ya jenis makanan kelinci itu secara tiba-tiba. Nah, itu nanti akan mengganggu sistem pencernaan dia, karena dia harus beradaptasi juga teman-teman, nggak bisa langsung tiba-tiba. Contohnya simple atau secara logikanya aja, kita yang biasa orang Indonesia ini makan nasi ya teman-teman, tiba-tiba kita langsung dikasih sarapannya itu pola makan serta jenis makanan itu mengikuti gaya-gaya Eropa, pasti bakal mencret pertamanya teman-teman. Jadi kan harus ada penyesuaian ya, harus ada adaptasi dulu untuk bisa kita menerima itu tadi. Nah, mungkin 3 hal ini aja sih udah cukup ya bagi para pemula ataupun orang-orang awam yang ingin beternak kelinci ataupun memelihara kelinci dengan belum punyanya ataupun belum banyak wawasan tentang dunia perkelincian. Jadi 3 hal itu aja sih udah sangat membantu ya untuk kelinci yang kalian beli itu bisa mungkin bertahan lama ya, ataupun awet di kandang kalian, nggak cepet mudah mati, meskipun kematian itu adalah kuasa dari Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Semua tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang mengatur nyawa ya teman-teman. Jadi perlu kalian ingat, yang pertama tadi adalah pilihlah bibit ataupun anakan kelinci yang benar-benar sudah lepas sapi. Usia lepas sapi itu antara 45 sampai 60 hari, tapi rekomendasi dari Bang Kibu sebaiknya pilihlah yang usia sudah 60 hari ke atas teman-teman, karena usia segitu benar-benar sudah tahan dan benar-benar sudah lepas sapi dari sang induk. Nah, yang kedua tadi adalah pemeliharaan kandang teman-teman. Berikanlah kandang yang terbaik dan kandang bersih
ya, jaga kebersihannya untuk kelinci, jangan asal-asalan aja. Terus kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, penyesuaian makanan si kelinci. Biasakan jika kita memilih ataupun membeli anakan kelinci dari peternakan si A, kita kondisikan makannya itu di peternakan si A ini seperti apa. Nah, boleh kita contoh untuk kita aplikasikan di rumah kita. Jika kita nanti akhirnya ingin mengubah jenis makanannya, Bang Kibo rekomendasikan untuk berangsur-angsur ya teman-teman, agar si kelincinya itu bisa beradaptasi. Jangan tiba-tiba kita plek mengganti jenis makanan yang benar-benar berbeda, karena kelinci nanti akan terganggu pencernaannya. Oke, demikian dulu info ataupun tips dari Bang Kibo. Semoga ini bermanfaat ya untuk kalian-kalian yang baru pertama kali memelihara kelinci. Tunggu video-video Bang Kibo selanjutnya ya yang bermanfaat. Oke, assalamualaikum.